Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di sesi ke-7 kita akan membahas tentang agropolitan, di mana agropolitan ini menjadi salah satu strategi untuk mengembangkan pusat pertumbuhan terutama di kawasan pedesaan. Bagaimana kita ketahui bahwa dari tahun ke tahun pembangunan baik itu di Indonesia maupun di dunia secara umum itu cenderung untuk bias kota, artinya bahwa pembangunan itu merefer pada pembangunan secara fisik dan secara eh, perekonomian bahwa kawasan yang dibangun itu harus menjadi kota. Tetapi tidak seharusnya demikian karena setiap wilayah baik kota maupun pedesaan memiliki fungsi yang tetap harus dipertahankan masing-masing, di mana keduanya harus bisa bersimbiosis, berinteraksi secara positif sehingga keduanya bisa bersinergi menjadi suatu kawasan yang sejahtera. Baik, saya mulai perkuliahan hari ini untuk share screen. Baik, jadi sebelum jauh kita akan perkenalkan dulu sub pokok bahasan kita. Pada pokok bahasan ke-7 nanti mungkin akan dibagi menjadi dua video. Yang pertama yaitu konsep kawasan pedesaan, kemudian pokok bahasan selanjutnya terkait permasalahan pembangunan di kawasan pedesaan, dan yang selanjutnya di video berikutnya mungkin akan kita bahas tentang konsep agropolitan, kemudian kenapa kita perlu melakukan pengembangan agropolitan di kawasan pedesaan, kemudian kita bahas tentang kriteria agropolitan dan struktur agropolitan serta isu-isu strategis dalam pelaksanaan pengembangan agropolitan. Kita masuk ke pokok bahasan pertama yaitu tentang konsep kawasan pedesaan. Nah, beberapa lembaga ini mengeluarkan definisi tentang apa itu kawasan pedesaan dan yang paling sering digunakan adalah definisi dari BPS, ya, ini berdasarkan sensus 2010 disebutkan bahwa kawasan pedesaan adalah wilayah administratif yang setingkat dengan desa atau kelurahan yang belum memenuhi persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan aksesibilitas sejumlah fasilitas perkotaan seperti jalan raya, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan sebagainya yang relatif sulit ditinjau dari segi jarak. Ya, jadi di sini BPS mendefinisikan berdasarkan beberapa persyaratan-persyaratan kepadatan penduduk, kemudian kegiatan presentasi rumah tangga pertanian, serta aksesibilitas sejumlah fasilitas perkotaan yang relatif sulit dijangkau dari segi jarak. Kemudian dalam Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa kawasan pedesaan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini lebih kepada otonomi dalam pengambilan kewenangan keputusan ya di dalam sebuah batas-batas wilayah yang disebutkan. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, kawasan pedesaan didefinisikan sebagai kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Jadi di sini lebih berkembang ya bahwa kawasan pedesaan ini tidak hanya kawasan kegiatan utama pertanian, tetapi juga pengelolaan sumber daya alam dengan fungsi kawasan, tempat pemukiman, pedesaan, pelayanan, ya, jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan perekonomian. Dalam Undang-Undang Tata Ruang Nomor 26 Tahun 2007 disebutkan kawasan pedesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan, jasa pemerintahan, pelayanan, dan kegiatan ekonomi. Ini sama ya dengan Undang-Undang Desa tahun 2004.
Jadi sama-sama bahwa menyebutkan kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian dan pengelolaan sumber daya alam. Nah, masalah dalam pendefinisian pedesaan di beberapa aturan kebijakan yang ada di Indonesia ini kurang bisa memberikan tempat atau dorongan pentingnya kegiatan pengolahan atau industri dan jasa produksi khususnya untuk basis-basis pertanian dan pengelolaan sumber daya alam. Padahal kita ketahui bahwa industri dan jasa adalah salah satu kunci utama dalam perkembangan desa, di mana industri dan jasa ini bisa memberikan nilai tambah terhadap sektor pertanian. Jadi definisi pertanian dalam arti sempit on farm dapat dan telah menjadi jebakan ya bagi potensi pedesaan untuk berkembang secara optimal. Nah, faktor pemanfaatan ruang atau land use dan kepadatan penduduk harusnya menjadi kunci definisi kawasan dalam sistem penataan ruang. Jadi dalam membedakan kawasan pedesaan dan perkotaan, kuncinya adalah kepadatan penduduk atau kepadatan dari aktivitas. Jadi bukan dari jenis pengelompokan bahwa kawasan pedesaan harus hanya kegiatan pertanian on-farm saja atau pengelolaan sumber daya alam eksploitasi saja, tetapi juga bahwa definisi kawasan pedesaan harus dapat mengakomodir kepentingan desa untuk berkembang, di mana kegiatan industri dan jasa yang berbasis pada kegiatan pertanian dan pengelolaan sumber daya alam itu menjadi kunci penting dalam perkembangan desa. Nah, kalau kita bandingkan dengan beberapa definisi pedesaan dengan desa negara lain, misalnya di Norwegia itu ada tiga tipe kriteria pedesaan. Ya, jadi kriteria pertama bahwa desa ini jumlah penduduknya lebih jarang. Kemudian rasio penduduk terhadap lahan terbuka itu lebih sedikit ya, jumlah penduduknya sedikit, lahan terbukanya banyak. Kemudian tipe aktivitas ekonominya di sana mencakup beberapa kegiatan pertanian, sektor pertanian, perikanan, produksi pangan, dan eksploitasi bahan mentah. Nah, kalau kita bandingkan dengan definisi pedesaan untuk di Amerika misalnya ya, ini lebih dari pertanian. Jadi kawasan pedesaan di Amerika itu tidak selalu identik dengan pertanian. Ya, bahwa 76% dari seluruh wilayah ya negara-negara bagian gitu ya dan 83% dari lahan-lahan USA dan 25% dari sekitar populasi di Amerika itu ada di kawasan pedesaan dan hanya sekitar 6,3% penduduk desa yang bekerja di sektor pertanian. Artinya bahwa 94 ya, hampir 94% penduduk pedesaan di kawasan Afrika di Amerika itu tidak bekerja di sektor pertanian. Dan dari 6,3% penduduk desa yang bekerja di sektor pertanian, ini 50%-nya memiliki pekerjaan off-farm. Artinya bahwa petani-petani yang hanya sekitar 6,3% itu tidak menggantungkan seluruh hidupnya pada hasil produksi on-farm saja. Ya, tetapi juga mereka memiliki kegiatan-kegiatan lain di luar kegiatan on-farm, di luar kegiatan usaha tani. Ada pengolahan, ada kegiatan manufakturing, dan lain sebagainya. Jadi usaha tani terhitung sebanyak 7,6% dari seluruh pekerjaan di pedesaan. Artinya bahwa lebih dari 90 pekerjaan pedesaan mempunyai aktivitas pekerjaan non-farm. Jadi memang agak berbeda dengan definisi yang menjebak ya. Desa seolah-olah harus merupakan kawasan dengan sektor utama adalah pertanian. Nah, kalau kita lihat ya definisi pedesaan di Kanada, ini ada 6 kriteria eh, mengacu pada kawasan pedesaan, yaitu kawasan dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000 dan kepadatan penduduknya lebih dari 400
per kilometer persegi. Nah, pedesaan dan kota kecil merupakan penduduk eh, tinggal di luar zona komuting. Jadi kalau selama dia berada di luar zona-zona komuter gitu ya, maka itu disebut kawasan pedesaan. Jika kawasan urban berpenduduk kurang dari 10.000, ini termasuk dalam kota-kota pedesaan. Nah, OECD, ya, Organisasi Ekonomi Dunia, ini menyebutkan bahwa komunitas pedesaan memiliki kepadatan kurang dari 150 jiwa per kilometer. Terdapat 3 tipe pedesaan, yaitu pedesaan dengan kawasan dominasi 50% merupakan komunitas pedesaan, kemudian wilayah non-metropolitan, wilayah di luar kota dengan penduduk lebih dari 50.000 penduduk, kemudian wilayah rute layanan pos pedesaan, ya, kawasan tanpa tukang pos. Ini masyarakatnya biasanya di sana akan pergi ke kantor pos untuk menerima atau mengirim surat atau mengirim paket gitu ya. Maka angka 0 pada digit kedua menunjukkan wilayah desa. Jadi memang sangat berbeda dengan definisi pedesaan yang sudah kita tadi ya bahas di kebijakan kita ya, di beberapa kebijakan kita. Nah, sehingga Pak Rustiadi dan Emilio Dardak yang sekarang sudah menjadi wakil Bupati Jawa Timur ya, wakil Gubernur Jawa Timur, menyebutkan bahwa pedesaan adalah kawasan yang dicirikan dengan pemanfaatan ruang utama aktivitas pertanian dan pengelolaan sumber daya alam. Dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan budidaya pertanian, serta pengelolaan industri pertanian dan non-pertanian, dan distribusi dan pasar pertanian dan non-pertanian yang memiliki kerapatan atau kepadatan yang rendah. Jadi di sini kata kunci dari pedesaan adalah aktivitas utama pertanian dan pengelolaan sumber daya alam, tetapi dengan fungsi kawasan untuk kawasan jasa ya, pemukiman, pedesaan, kemudian pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan budidaya pertanian, kegiatan pengelolaan industri, tetapi basisnya pertanian maupun non-pertanian. Kemudian juga di sana ada kegiatan distribusi dan pasar pertanian maupun non-pertanian, tetapi dengan penekanan bahwa kerapatan atau kepadatan. Gitu ya. Nah, apa yang menjadi permasalahan pembangunan di kawasan pedesaan? Ya, dalam konteks spasial, proses pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini telah menimbulkan berbagai permasalahan terkait dengan tingkat kesejahteraan antara wilayah yang dirasa tidak berimbang. Ya, perkembangan kota sebagai pusat pertumbuhan ternyata seringkali tidak memberikan efek penetesan ke bawah atau trickle down effect dan juga split effect atau efek menyebar ya, bahwa kesejahteraan di satu wilayah itu akan menular gitu ya ke kawasan di sekitar. Tetapi yang ada justru sering menimbulkan efek pengurasan sumber daya dari wilayah sekitarnya atau yang disebut dengan backwash effect. Jadi yang ada justru untuk kepentingan pembangunan kawasan perkotaan, maka kemudian segala macam sumber daya yang diperlukan untuk katakanlah mendukung kegiatan industri gitu ya, maka dikuraslah sumber daya yang ada di wilayah sekitarnya atau yang disebut dengan kawasan pedesaan ya. Jadi misalnya seperti barang tambang, kayu, kemudian sumber daya alam gitu ya, dan juga sumber daya manusia. Jadi manusia-manusia karena perkembangan yang begitu pesat di kawasan perkotaan membutuhkan tenaga-tenaga buruh katakanlah untuk merunning pabriknya, maka kemudian buruh-buruh ini diambil dari kawasan-kawasan pedesaan gitu atau didatangkan atau berdatangan dari kawasan pedesaan gitu ya, sehingga malah justru kawasan pedesaan kehilangan potensi-potensi sumber daya manusia yang cakep untuk mengembangkan kawasan desa itu sendiri. Nah, sehingga hal ini berakibat pada rusaknya sumber daya alam dan lingkungan hidup
serta meluasnya kemiskinan di kawasan pedesaan dan terjadi urbanisasi berlebihan. Karena tadi ya urban bias gitu ya. Jadi yang namanya pembangunan kalau ingin sejahtera maka pergilah ke kota. Maka yang terjadi tadi ya, terjadilah migrasi besar-besaran ke kota untuk mengejar kesejahteraan, kemudian seluruh sumber daya digotong ke kota untuk membangun kota sehingga kawasan pedesaan ini kemudian menjadi timpang ya, menjadi sumber dayanya tidak dirasakan oleh masyarakat desa itu sendiri dan dia kehilangan sumber daya manusia yang potensial sehingga kemudian terjadilah ketimpangan yang lumayan tinggi antara desa dan kota. Nah, kalau kita lihat denah atau gambar ini ya bahwa penyebab ketimpangan desa kota kalau kita lihat dari sisi kota bahwa ketimpangan ini disebabkan oleh adanya mesin pertumbuhan masa lalu gitu ya di mana pada waktu itu kegiatan manufacturing itu banyak tumbuh di negara-negara maju atau di negara utara gitu ya di mana mesin pertumbuhan di kawasan tersebut di negara-negara utara ini nanti hasilnya akan diperdagangkan ya antar wilayah negara atau kita menyebutnya sebagai world market ya. Jadi untuk kemudian bisa memenuhi kebutuhan manufacturing dari negara-negara utara, maka dikuraslah gitu ya apa sumber daya yang ada di kawasan negara-negara berkembang atau yang sebagian berada di wilayah selatan atau negara-negara selatan ya di mana sebagian besar berasal dari kawasan pedesaan yang tadi ya memiliki sumber daya alam yang luar biasa, baik itu berupa minyak, tambang ataupun kekayaan alam lainnya, ya di mana kemudian eh, tumbuhlah kota-kota yang menjadi satelit ya bagi negara-negara tadi negara-negara maju untuk kemudian mengirimkan gitu ya, mengelola atau menjadi perantara bagi pengambilan sumber daya yang dibutuhkan untuk memasok kebutuhan manufacturing barang-barang world market ini. Gitu ya, jadi di sini pada awal-awal pertumbuhannya muncullah negara-negara. Jadi kalau di Indonesia mungkin dulu Batavia ya, di mana Batavia ini menjadi pusat perdagangan dari eh, penjajahan ya, dari eh, berbagai pihak swasta gitu yang kemudian mengembangkan bisnisnya ya, terutama yang berbasis pada kegiatan pertanian dan pengelolaan sumber daya alam untuk kemudian diambil dan dikirimkan ke negaranya gitu ya. Sehingga pada akhirnya tadi bahwa kegiatan tersebut menyebabkan terjadinya ketimpangan ya antara negara kawasan pedesaan dengan perkotaan di mana sebagian besar kegiatan untuk memenuhi kebutuhan world market ini dilakukan secara enclave atau tertutup gitu ya. Jadi kalau misalnya dibuka perkebunan, perkebunannya ini tidak kemudian melibatkan masyarakat untuk kemudian bersama-sama memajukan wilayahnya, ya. Tapi memang mata-mata ditujukan untuk produksi gitu ya dan hasil produksinya langsung digotong ke world market ini. Jadi bersifat tertutup ya. Jadi modalnya dari luar kawasan pedesaan, kemudian mungkin sebagian besar tenaga kerjanya itu juga melibatkan orang dari luar wilayah pedesaan tersebut dan hasilnya juga langsung dibawa keluar. Jadi tidak terjadi trickle down effect yang seperti tadi ya, spread effect terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar sehingga muncullah masyarakat pedesaan yang relatif miskin karena memang mereka satu-satunya mungkin ya sumber daya yang mereka miliki itu mungkin sebagian sudah dikuasai oleh pihak-pihak pemodal gitu yang dari berasal sehingga kemudian mereka terdorong untuk bermigrasi ke kawasan perkotaan tetapi dengan kebutuhan masyarakat urban yang modern gitu ya kebutuhan sumber daya manusianya yang harus memiliki keterampilan mungkin kalau mau masuk pabrik
menjadi buruh itu harus punya skill tertentu atau tingkat pendidikan tertentu, sedangkan mereka tidak memiliki, maka kemudian masyarakat pedesaan miskin yang mencoba mengadu nasibnya ya kawasan perkotaan akhirnya terdampar di sektor informal di kawasan urban. Ini menjadi permasalahan tersendiri ya jika kemudian perkembangan penduduk akibat migrasi tadi ya tidak tertampung ya. Kemudian tingkat pendapatan yang rendah gitu ya pada akhirnya mereka melakukan apa saja maka kemudian meningkat tingkat stressing, kemudian meningkat tingkat kriminalitas, muncul pemukiman-pemukiman kumuh dan lain sebagainya, dan ini juga menjadi permasalahan tersendiri bagi kawasan perkotaan. Kemudian kalau kita lihat ditilik dari sisi interaksi antara desa kota ya bahwa investasi pembangunan di pusat-pusat pertumbuhan itu sebagian dilakukan di kawasan perkotaan sehingga kegiatan-kegiatan perkotaan ya pengolahan eh, atau jasa-jasa pengolahan ya produksi manufacturing ya itu menjadi berskala ekonomis ya karena dilakukan dalam skala yang tinggi ya di mana investasi ini bisa kemudian mendorong eh, investasi di bidang infrastruktur modal berkembang industri dan teknologi sehingga kegiatan perekonomian di kawasan perkotaan ini menjadi efisien ya karena tadi memenuhi skala ekonomi ya sehingga produk-produk olahan ini menjadi makin murah, beragam, kemudian berkembang teknologi produksi dan pola konsumsi masyarakat perkotaan ini menyebabkan kebutuhan bahan baku bergeser ke arah barang jadi atau setengah jadi karena tadi ya sudah semakin sejahtera, kemudian efisiensi tinggi sehingga mereka cenderung mencari pengolahan yang lebih gampang gitu ya daripada kita pola konsumsinya menggunakan harus mendatangkan bahan-bahan mentah maka mereka konsumennya itu cenderung mencari yang lebih praktis saja gitu ya bergeser bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. Kemudian rasio bahan baku atau nilai tambah dari aktivitas produksi menjadi semakin kecil ya. Jadi kebutuhan bahan bakunya ini menjadi semakin kecil. Sehingga kecenderungannya term of trade dari produksi produk mentah itu menjadi semakin rendah ya. Jadi kebutuhannya karena tadi ya kegiatannya sudah efektif efisien, kemudian pola konsumsi berubah, di mana kota itu semakin tinggi permintaannya akan barang yang praktis saja, yang setengah jadi atau jadi, sehingga permintaannya terhadap produk-produk mentah menjadi semakin menurun. Sedangkan kemudian di sisi lain di kawasan pedesaan, investasi pembangunan pedesaan ini dilakukan melalui intensifikasi pertanian, ya, dengan memberikan input-input produksi yang begitu tinggi, pupuk, kemudian benih unggul dan lain sebagainya, ya, sehingga hasil dari suplai produk-produk on farm ya, bahan-bahan mentah itu semakin meningkat kuantitas dan kualitasnya. Tetapi di sisi lain, kota ini nggak membutuhkan, mereka lebih suka mengkonsumsi barang setengah jadi atau jadi. Sehingga ini menjadi tidak selaras ya antara suplai dan demand dari barang desa dan kota. Ya, seharusnya dengan berkembangnya ekonomi di kawasan perkotaan yang membutuhkan produk atau pola konsumsi yang berubah tadi ya, bergeser dari bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, maka desa seharusnya juga didorong untuk bisa mengolah hasil produk-produk on farm-nya menjadi barang-barang yang setengah jadi atau barang jadi sehingga bisa dikonsumsi atau diminta gitu ya, demand-nya pasarnya terbuka bagi di kawasan perkotaan. Nah, kemudian eh, dari sisi perdesaan sendiri ya, bahwa kawasan perdesaan ini seringkali tadi ya disebutkan bahwa di
bahkan di BPS ya, bahwa kawasan pedesaan adalah jumlah penduduknya jarang, kemudian akses terhadap fasilitas perkotaan itu sulit gitu ya. Jadi sudah eh, diketok palu dulu bahwa kawasan pedesaan adalah kawasan yang tidak memiliki akses terhadap fasilitas perkotaan secara mudah ya, di mana aksesibilitasnya ya secara jarak dari satu tempat pelayanan ke tempat pelayanan lain gitu biasanya terbatas. Kemudian bentuk pemukimannya biasanya menyebar ya, jadi dari perkampungan-perkampungan yang jaraknya mungkin jauh gitu ya, dengan kepadatan rendah dan pengorganisasian atau institusi yang lemah, baik itu karena memang secara fisik terbentang jarak ataupun juga karena memang kualitas dari sumber daya manusianya yang mungkin tidak memiliki keterampilan yang cukup ya, karena memang biasanya orientasinya kan kalau di kawasan pedesaan itu tidak komersial ya, jadi kegiatan-kegiatan yang diorganisir secara profesional ini relatif jarang, sehingga dengan demikian infrastruktur pelayanan menjadi terbatas karena tidak efisien ya. Jadi kalau mau dibuat pusat-pusat pelayanan dengan level yang tinggi gitu ya, hierarkinya lebih tinggi, artinya skala layannya tinggi, tetapi jumlah orang yang dilayani sedikit karena tadi ya eh, pemukimannya yang menyebar, kemudian jumlah penduduknya lebih rendah gitu ya, sehingga pada akhirnya komunikasi, informasi, dan transportasi menjadi terbatas ya, sehingga tadi aktivitas ekonomi ini cenderung terpecah-pecah atau tersegmentasi dalam skala-skala yang kecil. Jadi kalau misalnya memproduksi, saya mau eh, mengekspor katakanlah jahe gitu ya. Tetapi kemudian tadi ya, setiap wilayah itu memiliki standar cara bercocok tanam yang berbeda, preferensi terhadap jenis jahe varietasnya berbeda gitu ya, sehingga kalau saya mau kumpulkan, katakanlah kalau mau ekspor kan harus memenuhi kuota tertentu, katakanlah 1 ton dan harus rutin tiap bulan misalnya. Tetapi ini tidak bisa terpenuhi. Jadi kuantitas dan kualitas produk ini menjadi sangat beragam karena tadi ya tidak terorganisasi dengan baik ya dari hasil-hasil dari produksinya. Sehingga ini biasanya akan beresiko terhadap fluktuasi harga dan eh, perubahan musim yang tinggi ya, resiko terhadap perubahan musim yang tinggi karena tadi skalanya kecil-kecil gitu ya. Jadi kalau misalnya pada satu saat dibutuhkan dalam jumlah yang tinggi untuk kemudian mengorganisasikannya gitu ya, mengumpulkannya menjadi dalam kuantitas yang besar, ini juga sulit ya, dan kemudian tadi pemasarannya juga akan sulit ya, sehingga beresiko ya terhadap perubahan musim. Nah, sehingga pada akhirnya dengan kondisi demikian pasar kompetitif itu menjadi tidak terbentuk ya. Jadi cenderung pada struktur pasar yang spasial monopoli untuk hasil produksinya dan spasial monopsoni untuk sarana pertaniannya yang relatif biasanya dikuasai oleh tengkulak. Nah, ini cerita penyebab ketimpangan desa kota, baik dilihat dari tadi ya, sisi kota, sisi desa, dan sisi dari interaksi kedua ini. Nah, kalau kita lihat sebaran penduduk desa dan kota ini sudah lampau ya, seperti 2010, ini menyebutkan bahwa desa kota ini kecenderungannya masih cukup tinggi ya, eh, hampir 50-50 lah. Perkotaan itu 49%, pedesaan itu 50 sekian persen. Kemarin 2020 berdasarkan sensus ini menyebutkan bahwa untuk jumlah kawasan perkotaan, jumlah penduduknya di seluruh Indonesia ini ya, ini sudah 59% dan kawasan pedesaan ini hanya sekitar 40% saja. Dan kalau kita lihat berdasarkan pengeluaran penduduk ya, tingkat kesejahteraannya, jika kita mengacu pada rata-rata pengeluaran per kapita, ini gapnya semakin hari semakin melebar. Ya, artinya bahwa kesejahteraan masyarakat di kawasan perkotaan dengan kawasan pedesaan itu semakin jauh gitu ya dari tahun ke tahun.
Nah, kalau demikian, berarti ada dua sisi yang hendak dicapai dalam pembangunan kawasan pedesaan. Yang pertama adalah memberdayakan potensi desa agar dapat memainkan peran yang lebih penting dalam tatanan perekonomian nasional dengan cara meningkatkan nilai tambah hasil kegiatan ekonomi dari kegiatan-kegiatan pertanian dan pengelolaan sumber daya alam. Sehingga bisa diolah lebih lanjut sehingga memberikan nilai tambah dan bisa memenuhi kebutuhan kawasan perkotaan. Dan yang kedua adalah meningkatkan pelayanan terhadap penduduk pedesaan, ya, baik dari kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial. Di mana tadi ya bahwa kawasan pedesaan itu identik dengan kawasan yang sulit dijangkau terhadap fasilitas-fasilitas pelayanan, ya. Maka kemudian untuk membangun kawasan pedesaan adalah dengan cara menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang berbagai kegiatan yang ada di daerah pedesaan. Nah, pembangunan infrastruktur pedesaan sendiri ini untuk kegiatan ekonomi ya, ini tanpa infrastruktur pembangunan ekonomi ini tidak dapat berjalan secara efektif ya, tetapi memang tidak ada jaminan juga bahwa infrastruktur yang lengkap, yang banyak, yang canggih itu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Nah, infrastruktur ini memungkinkan bahwa untuk bisnis-bisnis pedesaan ini akan lebih mudah eh, untuk kemudian diakses input maupun pasar outputnya dengan meminimumkan biaya pelaksanaan bisnis dan memfasilitasi proses-proses produksinya. Jadi memang pembangunan infrastruktur pedesaan ini menjadi penting ya bagi tadi meningkatkan kompetitif ya, atau menciptakan pasar-pasar kompetitif dengan cara mempermudah akses ya, baik untuk input maupun output dari hasil-hasil kegiatan pedesaan, sehingga dengan mudahnya akses gitu ya, infrastruktur yang baik bisa meminimumkan biaya pelaksanaan dan memfasilitasi proses produksinya ya, misalnya telekomunikasi, kemudian jaringan listrik, jaringan telepon ya, jalan yang bagus dan lain sebagainya sehingga proses produksinya menjadi lebih lancar, interaksi antara pedagang dan produsen gitu ya menjadi lebih baik. Nah, infrastruktur itu akan mendorong pengembangan penduduk miskin atau poor dengan mengurangi risiko dan biaya transaksi produksi dan distribusi produk yang akan meningkatkan produktivitas usaha. Nah, tetapi bahwa pembangunan fasilitas tertentu, misalnya jalan, ini akan meningkatkan kompetisi dan mengurangi keunggulan kompetitif sebagian dari produksi di suatu wilayah terpencil. Jadi ini menjadi paradoks juga ya, bahwa dengan pembangunan fasilitas tertentu ya, ini akan meningkatkan akses ya dari kota ke desa dan juga dari desa ke kota. Tetapi memang kemudahan akses ini juga akan mengurangi keunggulan kompetitif tadi ya, kompetisinya. Artinya mungkin eh, dulu ya pada saat belum dibangun jalan yang baik, mungkin bertumbuhlah kegiatan-kegiatan perekonomian ya, yang mungkin misalnya pengolahan gula gitu ya, gula untuk memenuhi kebutuhan lokal ya dengan cara membuat gula tebu sendiri mungkin ya, hasil pertanian itu masih laku dijual karena nanti kalau misalnya didatangkan dari wilayah perkotaan, ongkosnya akan sama. Tetapi dengan dibangunnya jalan, kemudian ongkos transportasi menjadi murah, maka kemudian masuklah barang-barang dari kawasan perkotaan ke desa yang menjadi mungkin lebih murah dibanding dengan barang-barang yang diproduksi di desa gitu ya, sehingga orang kemudian akan memilih barang yang berasal dari luar wilayahnya atau dari daerah perkotaan. Jadi ini menjadi paradoks juga ya. Nah, untuk
infrastruktur yang dibangun itu apa saja gitu ya. Infrastruktur yang dibangun, yang perlu dibangun untuk memajukan kawasan pedesaan ini tidak hanya infrastruktur yang kasat mata saja atau yang disebut dengan hard infrastruktur ya, infrastruktur. Jadi infrastruktur terdiri dari hard infrastruktur dan soft infrastruktur. Jadi untuk hard infrastruktur adalah dalam bentuk fisik ya biasanya ya, ada listrik, ada perumahan, ya jaringan listrik maksudnya. Kemudian ada pasar, perkantoran, kemudian sistem transportasi, ya, kemudian ada sekolah, ya, ada fasilitas penyimpanan, jaringan gas misalnya ya, atau kemudian telekomunikasi, jaringan telekomunikasi, air bersih dan lain sebagainya. Ini adalah disebut dengan hard infrastruktur. Tetapi selain itu bahwa kawasan pedesaan maupun perkotaan ya secara umum itu juga perlu dibangun soft infrastrukturnya. Soft infrastrukturnya ini biasanya terkait dengan kelembagaan, ya, layanan lembaga keuangan, misalnya ya, untuk menunjang kegiatan-kegiatan bisnis yang ada di sana, kemudian layanan kesehatan misalnya, atau kemudian dibangun kelompok-kelompok informal, ya, untuk mewadahi kegiatan-kegiatan perekonomian di sana, atau kelembagaan pemasaran, atau layanan pos atau kurir ya, jasa antar barang, dan juga kegiatan-kegiatan pelatihan. Ini adalah soft infrastruktur yang harus dibangun bersamaan dengan hard infrastruktur. Jadi kalau untuk ingin memajukan kawasan pedesaan, tidak hanya memberikan fasilitas-fasilitasnya saja, karena banyak ya kasusnya bahwa sudah dibangun pasar, ada stasiun agribisnis, ada bangunan-bangunan pusat-pusat pelatihan, pendidikan, tetapi nggak jalan. Karena apa? Soft infrastrukturnya juga tidak dibangun ya, jadi harus beriring. Nah, kebijakan pendukungan transportasi pertanian ini dijelaskan oleh Anderson ya, bahwa ini menjadi salah satu apa syarat gitu ya untuk kemudian bisa menciptakan eh, efektif private sector market ya. Jadi kalau dari fase pertama ya, jadi ini menjelaskan tentang bagaimana proses ya transformasi pertanian ya. Jadi untuk bisa mendukung berubahnya kegiatan sektor pertanian bertransformasi dari pertanian yang low produktif gitu ya, kemudian bersifat ekstensif menjadi pertanian yang memiliki volume yang tinggi ya, dan juga dalam skala yang besar gitu ya, kemudian bersifat komersial, maka dalam fase pertama ya kita perlu membangun dasarnya dulu gitu ya, yang berupa hard infrastruktur tadi ya, ada jalan, sistem irigasi, kemudian juga penelitian-penelitian terkait dengan potensi-potensi wilayah, kemudian juga eh, terkait dengan penyelesaian-penyelesaian masalah pertanahan, ya. Kemudian di fase kedua, gitu ya, kita mulai meluncurkan ya pasar-pasar ya, jadi seasonal finance itu juga dibutuhkan ya, pembiayaan, kemudian sistem supply dari input-input pertanian itu juga harus dibangun, kemudian juga eh, pasar-pasar yang lokal gitu ya, ini juga perlu dibangun sistemnya, tidak hanya fisiknya saja, tetapi juga sistem pasarnya itu juga perlu dibangun sehingga diharapkan tadi eh, permintaan-permintaan dari input-input pertanian ini menjadi lebih efektif gitu ya. Nah, kemudian pada fase ketiga ini tinggal kita mengambil manfaat ya dari kegiatan apa tadi eh, pembangunan infrastruktur ya, di mana pada fase ketiga ini biasanya sudah terbentuk market sektor yang lebih efektif gitu ya. Jadi
bahwa kebijakan penumpukan transportasi pertanian menurut Anderson ini memang perlu didukung oleh pembangunan infrastruktur tadi ya, baik itu hard infrastruktur maupun soft infrastruktur. Nah, peran infrastruktur dalam pembangunan pertanian lebih lanjut dijelaskan bahwa physical infrastruktur ya berupa misalnya pasokan air bersih, kemudian sanitasi, ya irigasi, energi dan lain sebagainya, ini akan mendorong peningkatan ya tingkat kesehatan ya intrinsic productivity dari farmernya atau dari penduduk pedesaan itu akan meningkat ya karena memang dengan suplai air bersih dengan sanitasi yang baik maka kesehatan dari sumber daya manusia yang ada di pedesaan ini menjadi meningkat. Kemudian dengan dibangunnya infrastruktur ya berupa jaringan irigasi, kemudian listrik dengan kapasitas yang tinggi masuk ke desa, kemudian jaringan telekomunikasi, internet sudah ada, transportasi yang memadai, maka ini akan menimbulkan atau menumbuhkan beberapa kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan gitu ya untuk kegiatan-kegiatan produksi ya. Nah, ini maka kemudian dengan eh, masyarakat yang semakin sehat, kemudian banyak alternatif ya dengan fasilitas-fasilitas infrastruktur fisik yang terbangun, ini akan membentuk kebiasaan ya, kebiasaan dari masyarakat yang lebih mudah untuk mengadopsi teknologi dan juga mudah dalam menerima investment gitu ya, investasi ya, pemodalan itu menjadi lebih bertumbuh di sana gitu ya. Jadi untuk farmernya sendiri, petani-petaninya ini juga harus ditingkatkan gitu ya tadi ya kesehatannya, kemudian alternatif-alternatif kegiatan yang bisa dilakukan oleh farmer itu perlu didukung oleh physical infrastruktur. Nah, selain itu bahwa fasilitas-fasilitas yang tersedia mungkin yang sudah lebih maju ya dan berkembang itu perlu juga didukung oleh institusi atau pengembangan eh, apa kelembagaannya ya baik itu misalnya untuk pembiayaan ya tadi ya eh, baik itu bank atau mungkin juga pemasarannya kemudian juga eh, kelompok-kelompok organisasi masyarakat gitu ya, community based organization apakah kelompok tani atau kemudian ada eh, wanita tani, ada pengrajin pengolahan kerajinan tertentu ya yang mengolah hasil-hasil pertanian dan lain sebagainya. Ini juga perlu dikembangkan sehingga diharapkan eh, bisa meningkatkan hasil-hasil pertanian dan meningkatkan produktivitas. Selain itu juga bahwa eh, pengembangan kegiatan-kegiatan yang didukung oleh infrastruktur pengembangan infrastruktur di kawasan pedesaan juga perlu didukung oleh riset dan teknologi di bidang pertanian mana-mana yang kira-kira sesuai gitu ya bisa dikembangkan kemudian bagaimana mengembangkan kelembagaan di sana gitu ya ini diharapkan akan mendorong eh, peningkatan gitu ya aktivitas pertanian dan juga produktivitasnya. Nah, itu mungkin yang bisa saya jelaskan untuk yang sesi pertama. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di video kedua tentang agropolitik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.